Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Tatap Maya pada mata kuliah dasar-dasar linguistik. Minggu ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu mengenai satuan-satuan bahasa. Nah, satuan-satuan bahasa yang akan kita bahas untuk minggu ini, yang pertama yaitu adalah fonologi terlebih dahulu ya. Baik, jadi kita akan mempelajari hakikatnya terlebih dahulu, kemudian nanti baru ke objek studi fonologi itu sendiri, ya. Baik, untuk fonologi itu sendiri ya, hakikatnya adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Nah, fonologi itu sendiri berasal dari kata fon, ya. Fon ini artinya bunyi dan juga logi atau logos yang artinya ilmu. Nah, dalam mempelajari fonologi ini ya, objek yang akan kita pelajari itu ada dua. Yang pertama adalah fonetik dan yang kedua itu adalah fonemik. Nah, fonetik ini merupakan bunyi bahasa yang tidak membedakan makna. Nah, objek kajian atau yang dipelajari dalam fonetik itu merupakan satuan bahasa yang paling kecil, ya. Satuan bahasa yang paling kecil disebut dengan fon, ya, yang merupakan objek kajian dari fonetik. Nah, fonetik yang dipelajari dalam kajian linguistik ini ya itu berkenaan dengan proses mengenai bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh alat ucap manusia. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai alat ucap manusia itu terdiri atas banyak hal atau banyak 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 indera seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya Anda lihat di gambar yang sudah saya berikan ini ada sekitar ada 20 ya, 20 alat ucap manusia mulai dari alat ucap yang sifatnya aktif dan juga alat ucap yang pasif. Nah, di sini bisa Anda lihat secara rinci ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 20 ya, mulai dari bibir atas, bibir bawah, gigi atas, gigi bawah, kemudian gusi ya, langit-langit, langit-langit keras, langit-langit lunak ya, kemudian anak teka, ujung lidah, daun lidah, depan lidah ya, bisa Anda urutkan sendiri ya dari nomornya ya. Kemudian tengah lidah ya, belakang lidah, akar lidah, faring, rongga mulut, rongga hidung, epiglotis, pita suara, dan juga laring atau pangkal tenggorokan. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 ini ya, masing-masing indera ini memiliki fungsi tersendiri ya teman-teman dalam mengucapkan bunyi. Jadi kalau misalnya udara nanti ketemunya bibir atas sama bibir bawah jadinya bunyi apa. Kalau ketemunya ujung lidah dengan ujung gigi ya atau gigi atas nanti jadinya bunyi apa. Itu berbeda-beda. Jadi setiap indera di sini itu memiliki peran masing-masing ya. Nah, apa sih itu ya alat ucap? Jadi alat ucap itu merupakan yang tadi ya, gambar yang tadi itu, bunyi-bunyi yang terjadi pada alat ucap itu biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu. Tuh. Jadi kalau misalnya tadi ya Anda lihat ini ya, bibir atas labium, bibir bawah labium, gigi atas dentes, gigi bawah dentes, gusi, alveolium, dan seterusnya. Nah itu kalau ada udara yang kemudian melewati gigi dan juga misalnya lidah, nah itu nanti penamaannya berdasarkan bahasa Latinnya. Jadi ini contoh ya, apicodental ya. Apico itu apa sih gitu ya? Apico itu ujung lidah. Dental itu apa? Gigi. Ya, apicodental itu gabungan bunyi ya, bunyi yang dihasilkan dari gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas. Coba Anda rasakan. Ujung lidah Anda kalau ketemu dengan gigi atas itu jadinya bunyi apa? Ya, T. D. Nah, begitu ya. Itu namanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap tadi ya. Bergantung dari apa udaranya itu nanti kena atau bersinggungan dengan indera yang mana begitu. Karena setiap indera akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah,
Bagaimana terjadinya bunyi bahasa tadi ya, atau kita menyebutnya dengan prosesnya itu fonasi. Jadi udara ya, udara itu dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorok ya, sambil Anda membayangkan ke pangkal tenggorok ya. Jadi batang tenggorok ke pangkal tenggorok, yang di dalam tenggorok itu terdapat pita suara ya. Jadi posisi pita suara itu harus terbuka ya, supaya apa? Udaranya itu bisa keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung atau bisa kedua-duanya. Nah, udara tadi diteruskan ke udara bebas. Nah, kalau udara itu keluar tanpa mendapat hambatan apapun, ya, jadi kalau misalnya tadi ya lewat ke pita suara tidak mendapat apapun, tidak ada hambatan apapun, maka kita tidak bisa mendengar bunyi apapun, ya. Nanti kita hanya bernafas saja seperti biasa begitu. Nah, kalau hambatan terhadap udara atau arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat terjadi mulai dari tempat yang paling dalam ya pita suara sampai tempat yang paling luar yaitu bibir atas dan juga bibir bawah. Nah, berbagai hambatannya tadi ya mulai dari tenggorokan, pita suara, ya akar lidah, dinding, kerongkongan, gigi, mulut itu banyak. Ya, hambatan-hambatannya itu nanti membentuk bunyi-bunyi yang berbeda. Nah, ini adalah gambar dari kerongkongan ya. Jadi kalau misalnya atau pita suara ya ini ya yang ada pita suaranya. Ini kalau Anda perhatikan ya, kalau posisi pita suaranya itu bentuknya seperti gambar A ya, terbuka lebar seperti itu ya. Itu artinya tidak ada hambatan apa-apa ya, maka tidak ada bunyi yang dihasilkan. Jadi hanya udara saja ya, hanya udara saja yang keluar. Nah, kalau bunyi itu bisa dihasilkan kalau ada hambatan, ya ada hambatannya. Nah, itu posisinya berarti harus seperti yang B, C, dan juga D. Nah, kalau posisi yang B itu, nah itu akan menghasilkan bunyi-bunyi tak bersuara, ya. Bunyi tidak bersuara karena tidak ada getaran apa-apa pada pita suara. Ini kalau yang B ya. Jadi kalau terbuka agak lebar, ya itu bunyi tapi tidak bersuara. Kemudian posisi yang C itu menghasilkan bunyi bersuara ya. Nah, kalau misalnya melewati nanti terbukanya hanya sedikit ya, kemudian nanti diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung, nanti ada getarannya. Ya, nanti ada bunyinya. Kalau posisinya seperti yang D, tertutup sama sekali, itu nanti jadinya adalah bunyi glotal atau bunyi hamzah. Oh, begitu ya. Oh, itu. Jadi kalau misalnya kita ingin bersuara seperti ini ya, kalau kita ingin berbunyi atau bersuara menghasilkan bunyi itu posisinya harus seperti yang C, terbuka sedikit. Nah, kemudian dari terbuka sedikit ini lalu nanti kita hambatkan ke indera yang lain. Nah, sesudah melewati pita suara ini ya, arus udara itu bergerak menuju alat-alat ucap tertentu yang ada di rongga mulut ya, tempat bunyi bahasa ini terjadi atau dihasilkan. Nah, tempat menghasilkan bunyinya itu namanya adalah tempat artikulasi. Kalau prosesnya disebut proses artikulasi. Alatnya ya atau indera-inderanya tadi yang ada di gambar itu disebut dengan artikulator. Nah, artikulator ini ada artikulator aktif dan juga ada artikulator pasif. Nah, artikulator aktif ya, kalau aktif itu artinya bergerak. Jadi alat ucapnya itu bisa bergerak atau digerakkan. Ini contohnya misalnya bibir bawah. Ya, bibir bawah itu kan bisa naik turun seperti itu ya. Atau contoh yang lain misalnya lidah. Ya, lidah kita bisa bergerak. Ya. Nah, kalau artikulator pasif itu adalah artikulator yang tidak dapat bergerak ya, tapi bisa disentuh oleh artikulator aktif. Ya, jadi misalnya gigi atas, kan gigi kita nggak bisa bergerak, ya kan? Langit-langit yang keras tidak bisa bergerak. Ya, langit-langit itu tidak bisa bergerak, tapi bisa disentuh oleh lidah, bisa disentuh oleh gigi bawah, ya, bisa disentuh. Nah, seperti itu. Itu namanya artikulator pasif. Semoga bisa membedakan ya sampai di sini ya. Nah, klasifikasi bunyi itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda dalam belajar mengenal huruf ya, Anda mengenal huruf vokal, kemudian ada huruf konsonan. Nah, kita di sini ada klasifikasi bunyi ya. Klasifikasi bunyi ini berdasarkan tadi ya hambatannya itu. Jadi
ada bunyi vokal, ya, kemudian diftong dan juga konsonan. Kalau vokal ini Anda sudah tidak asing ya. Kalau diftong Anda juga saya yakin Anda juga sudah tidak asing lagi. Konsonan juga saya yakin sudah tidak asing lagi. Tapi kalau jenis-jenisnya, nah ini yang mungkin ini Anda baru mengenal ketika Anda belajar fonologi ini ya. Kalau bunyi vokal itu dihasilkan dengan pita suara itu yang terbuka sedikit, yang C tadi ya, gambarnya seperti yang C. Nah, pita suara ini terbuka sedikit menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompa dari paru-paru. Nah, kemudian udara ini keluar dari rongga mulut tanpa mendapat hambatan apa-apa. Jadi di dalam rongga mulut tidak ada hambatan apa-apa, itu nanti munculnya adalah bunyi vokal. Ya. A, I, U, E, O, E, O, ya. Itu adalah bunyi vokal. Nah, kalau misalnya mendapat hambatan ya atau mendapat gangguan dari rongga mulut, jadi misalnya mendapatkan hambatan dari lidah, mendapatkan hambatan dari gigi, mendapatkan hambatan dari langit-langit, bibir, nah itu masuknya nanti adalah konsonan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kenapa ada bunyi vokal dan bunyi konsonan dan juga diftong gitu. Jadi berdasarkan ini tadi ya. Hambatan ada tidaknya hambatan di dalam rongga mulut. Nah, jenisnya sendiri ini banyak sekali ya teman-teman. Ini berdasarkan jenis hambatannya. Jadi vokal ada vokal tinggi, vokal tengah, vokal rendah, vokal depan, vokal pusat, dan vokal belakang. Kalau vokal ini dinamakan vokal tinggi, tengah, rendah, depan, pusat, dan belakang ini berdasarkan posisi lidah ya. Kalau diftong itu ada diftong naik dan diftong turun. Dan konsonan itu ada banyak jenis konsonan berdasarkan hambatannya. Jadi bilabial, bilabial, labial itu kan tadi kan bibir ya. Jadi bilabial, dua bibir. Nah, B, P, nah labiodental dan seterusnya. Nanti ini tugas Anda ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan nanti tugas 5-nya adalah silahkan Anda mencari penjelasan dari masing-masing klasifikasi bunyi ini disertai dengan contohnya. Gitu. Jadi ini tugas Anda nanti ya. Kemudian ya, yang kedua adalah fonemik. Nah, fonemik ini merupakan bunyi bahasa yang membedakan makna. Jadi kalau tadi fonetik ya, itu bunyi bahasa yang tidak membedakan makna. Jadi kita hanya mengenal aja nih bunyi-bunyi itu ada apa saja gitu. Tapi kalau fonemik ini adalah bunyi-bunyi yang sudah masuk ke dalam kata seperti itu. Jadi di sini membedakan makna. Nah, objek kajiannya adalah fonem. Kalau yang fonetik objek kajiannya adalah font. Ya ini ya bedanya ya di sini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi fonem ya? Kalau font kan jelas ya, semua bunyi ya atau Anda mengenalnya dengan huruf itu bunyi mulai dari konsonan vokal ya, diftong itu kan semuanya disebut font ya. Kalau fonem bagaimana kita mengidentifikasinya? Jadi untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah kata dulu ya. Jadi baru bisa membedakan makna ketika apa? Ketika bunyi itu masuk ke dalam sebuah kata ya. Jadi kita harus mencari dulu sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut ya. Lalu kita bandingkan dengan kata lain yang mirip, yang hampir mirip bunyinya. Nah, jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi tersebut termasuk fonem. Ini misalnya ya, dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata lupa dan rupa. Nah, lupa dan rupa ini kan dibentuk dari sama-sama 4 bunyi ya. Kalau lupa ya berarti bunyi L-U-P-A. Kalau rupa berarti bunyi R-U-P-A gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, yang membedakan antara lupa dan rupa ini adalah bunyi L dan R. Nah, ini artinya fonem ya karena bisa membedakan makna antara kata satu dengan kata yang lainnya.
Nah, di dalam fonem ini ya, atau di dalam variasi ya, atau dalam bunyi, ya itu ada, kita mengenal ada alofon. Ya, alofon itu merupakan varian pelafalan fonem. Ya, varian pelafalan fonem ini berdasarkan posisi dalam kata. Ini misalnya nih ya, ada kita mengenal fonem O ya, bunyi bunyi O itu bisa berbeda pada beberapa kata. Misalnya toko. Toko di sini kan O-nya utuh ya, dibandingkan dengan bodoh. Bodohnya ini kan tidak O-nya tidak bulat ya, tapi seperti ada gabungan antara O dan A. O jadinya ya, bodoh dengan toko itu kan bulatnya beda. Nah, itu namanya alofon. Jadi variasi pelafalan fonem. Bisa jadi misalnya Anda mengenal ada kata eh, genting ya, genteng ya, kemudian nenek ya dibandingkan dengan apa nenek dengan misalnya pendidikannya sama-sama huruf atau sama-sama bunyi e ya, tapi ada o, ada e, ada e. Nah, itu namanya alofon ya. Itu namanya variasi pelafalan fonem. Nah, di dalam fonem ya, kita mengenal ada perubahan fonem ya. Perubahan fonem ini ya ada beberapa pasangan perubahan fonem ya. Jadi yang pertama itu adalah perubahan fonem yaitu asimilasi dan disimilasi. Jadi asimilasi ini merupakan eh, peristiwa berubahnya bunyi menjadi bunyi yang lain. Karena apa? Sebagai akibat dari bunyi ada lingkungannya itu memiliki ciri-ciri yang sama sehingga nanti mempengaruhi bunyi yang diucapkan. Nah, ini lihat contohnya ya, misalnya pada kata Sabtu. Sabtu itu kan kalau kata bakunya, kata bakunya itu kan menggunakan bunyi B ya, Sabtu seperti itu. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia, seringkali kita mengucapkan dengan P juga Sabtu ya. Terlihat bunyi B-nya itu luluh ya, luluh menjadi P ya. Karena apa? Karena ada pengaruh dari bunyi T. Nah, ini contoh asimilasi ya. Jadi perubahan bunyi karena ada yang mempengaruhi apa sih ya? Ada yang mempengaruhi karena ada di lingkungannya itu dan bunyinya atau cirinya itu memiliki ciri yang sama. Jadi kalau B dan P itu kan sama-sama bilabial ya. Apa B dan P itu kan sama-sama dua mulut yang jadi satu, sama-sama bunyi bilabial. Ya, kalau misalnya kemudian dipengaruhi atau ada bunyi lain ya, ketemu T tadi ya, nanti bisa hampir sama pelafalannya. Nah, itu ya. Kemudian disimilasi ini merupakan proses perubahan yang menyebabkan dua fonem yang sama itu jadi berbeda ya. Ini kebalikannya dengan asimilasi. Kalau disimilasi ini, jadi contohnya misalnya begini, kita di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kata cipta dan cinta. Nah, sebetulnya kata cipta dan cinta ini berasal dari bahasa Sanskerta cita ya dengan double T. Nah, bunyi double T atau TT pada kata cita ini berubah menjadi bunyi PT dan NT ya. Jadi yang awalnya dari satu kata itu berubah menjadi dua kata. Kemudian memiliki makna yang berlainan. Itu namanya disimilasi. Lalu perubahan fonem berikutnya itu adalah netralisasi dan juga arkifonem. Netralisasi itu maksudnya adalah berlakunya sebuah bunyi karena tidak ada kontras. Ya, misalnya ini di dalam bahasa Belanda ya, kita mengenal kata hard yang artinya itu keras dan dilafalkan hard, hard, hard menggunakan T ya, hard, hard seperti itu. Nah, ada pula kata lain yang dieja hard juga yang artinya jantung
ya, hurt itu ya, diucapannya hurt juga gitu. Karena di dalam bahasa Belanda mereka tidak mengenal huruf D ya. Jadi mereka tidak mengenal bunyi D sehingga ketika ada kata hurt keras kalau aslinya itu kan heart dan juga hurt kalau kalau jantung ya atau hati itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Belanda, mereka membunyikannya atau melafalkannya itu sama-sama hard seperti itu. Karena mereka tidak mengenal bunyi D, netralisasi ya. Jadi kayak seolah-olah bunyinya itu lesap atau hilang begitu. Hampir sama seperti Sabtu dan menggunakan B dan P tadi. Nah, kalau arkifonem ini berlakunya bunyi yang berhubungan dengan unsur suara dan tak bersuara yang saling mempengaruhi. Nah, misalnya begini nih. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata jawab ya. Jawab itu kan sesuai dengan ejaan ya, itu menggunakan akhiran up ya, jawab B kan begitu. Nah, tapi orang sering mengucapkan jawab yang seolah-olah bunyinya itu P ya. Nah, maksudnya unsur suara dan tak bersuara. Tapi kalau nanti diucapkan ya, ditambahkan akhiran an ya, tidak ada jawaban ya, adanya adalah jawaban seperti itu. Jadi ada arkifonem B yang realisasinya bisa berbentuk P dan juga B. Ya. Kemudian perubahan fonem berikutnya adalah kontraksi. Ya, kontraksi ini adalah pemendekan kata yang membuat hilangnya sebuah bunyi. Nah, ini biasanya diucapkan dalam situasi yang tidak formal gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada ungkapan tidak tahu, kemudian diucapannya atau bentuk situasi tidak formalnya tidak tahu gitu ya, tidak tahu kan tidak tahu jadi tidak tahu begitu. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris ada juga ini misalnya shall not menjadi shall ya, will not menjadi won't, kemudian it is menjadi its dan seterusnya. Ini banyak ya kalau dari bahasa Inggris. Kemudian perubahan fonem berikutnya itu adalah metatesis dan juga epintesis. Ya. Metatesis ini mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata. Nah ini lazimnya bentuk asli dan juga bentuk metatesisnya itu sama-sama dalam bahasa tersebut. Ini kayak variasi bunyi bahasa gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata berantas juga ada banteras, ada kata jalur, ada lajur gitu ya. Kemudian kolar, ada juga koral gitu. Kemudian ini berikutnya epintesis, ini penyisipan sebuah fonem tertentu dalam sebuah kata yang biasanya itu homorgan dengan lingkungan. Jadi misalnya sebetulnya kata aslinya atau bunyi aslinya adalah kapak gitu ya. Bakunya adalah kapak, tapi diucapkannya sering ada yang bilang kampak ya. Kemudian jumlah ya, sering diucapkan juga dengan jumlah gitu ya. Biasanya dipengaruhi lingkungan ya atau bahasa ibunya begitu. Misalnya juga Bandung menjadi Bandung ya dan seterusnya itu adalah contoh dari epintesis. Nah, ini adalah perubahan fonem yang ada. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman berkenaan dengan fonologi ini, dasar-dasar fonologi ini yang nanti akan secara lebih lanjut atau lebih real pasti nanti dibahas dalam mata kuliah tersendiri ya fonologi. Nah ini yang kita pelajari hanya dasar-dasarnya saja. Baik, jika nanti ada pertanyaan boleh diungkapkan di grup kelas atau ditanyakan langsung kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tadi ya untuk tugasnya adalah silahkan Anda mencari ya bunyi ya alat ucap tadi ya. Jadi berbagai macam bunyi ya, mulai dari vokal, diftong dan juga konsonan. Berikan penjelasan dan juga contohnya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.